وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Qauluhu ya, qauluhu perkataannya ya, maksudnya perkataan Imam Bukhari dalam judul ya, dalam judul ini. Wa qauluhu azza wa jalla. Ya, jadi di sini dalam judul Imam Bukhari menyertakan ayat ya, ayat Al-Qur'an. Firman Allah azza wa jalla, ya Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Ini di surat Toha ayat 114 ya. Lengkapnya apa itu? wala ta'jal gitu ya, min qabli an yuqda ilaika wahyuhu faqur rabbi zidni ilma. Wa dilalalati, sebenarnya dilalah ini bisa dibaca dilalah atau dalalah bisa ya. Wa dilalati atau wa dalalati fi fadlil ilmi. Jadi ayat ini jelas ya, atau firman wadih ini kan mudzakkar ya, jadi dia khobar dari mubtada itu qaulu ya, qaulu kan mudzakkar. Ya, wadihu jadi mudzakkar juga khobarnya. Jadi firman Allah itu jelas petunjuknya, wadihu dilalati. Jelas petunjuknya fi fadlil ilmi, dalam keutamaan ilmu. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, tidak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyari ya, memerintahkan, kalau kita enaknya memerintahkan untuk gitu ya, memerintahkan untuk tidak memerintahkan nabinya dengan tuntutan, dengan tuntutan menambah ya min syai'in ya, dari sesuatu, illa minal ilmi, kecuali dari ilmu ya. Jadi tidak ada yang diperintahkan oleh Allah untuk menambah sesuatu kecuali menambah ilmu. Kalau yang lain-lainnya itu tidak disuruh ditambah. Kayak tentang harta tidak disuruh Nabi untuk menambah harta. Ya, tapi di sini jelas dalam ayat ini ya, perintah untuk menambah ilmu. Robbi zidni ilma, ya Rob ya, ya Tuhanku tambahkanlah, jadi minta untuk ditambahkan ilmu. Ya, sehingga ini menjadi keutamaan sendiri agar ilmu itu terus ditambah ya, bahkan setiap hari ya harus ada tambahan ilmu ya. Makanya Rasulullah SAW sendiri dia diperintahkan untuk terus ya meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wahyu itu juga turun secara berangsur-angsur. Ya, makanya di ayat itu secara lengkap larangan Allah agar jangan tergesa-gesa ya untuk segera menguasai Al-Qur'an. Ya, sebelum diselesaikan wahyunya, min qabli an yuqda ilaika wahyuhu. Ya, tapi sedikit-sedikit berangsur-angsur ya, sambil Rasulullah terus berdoa agar mohon tambahan ilmu. Ya. Dan itu terus diucapkan oleh Nabi ya, doa ini. Makanya setiap ada permasalahan yang butuh jawabannya dari Allah, ya Rasulullah memohon tambahan ilmu dari Allah. Wal muradu bil ilmi ya, yang dimaksud dengan ilmu di sini. Jadi kalau kita
mendapatkan kata ilmu dalam Al-Quran atau dalam hadis ya yang disebutkan keutamaan-keutamaannya itu, yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu apa? Ya ilmu syar'i, ilmu syar'i, ilmu syariat. Ya baik itu ilmu sumbernya Al-Quran, hadis, sunnah, atau ilmu-ilmu yang bisa digali dari ilmu Al-Quran dan hadis itu, ya, akidah, akhlak, fikih, ya, ataupun ilmu-ilmu alat untuk bisa memahaminya, ya, bahasa Arab, ya, ilmu ushul fikih dan sebagainya. Jadi itu tergolong ke dalam ilmu syari. Tapi di sini Ibnu Hajar al-Asqalani nanti menyebutkan paling tidak yang inti 3 hal yang beliau sebutkan. Alladzi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi, ya, yang memberikan faedah mengetahui apa yang wajib bagi seorang mukallaf. Ya, seorang mukallaf itu al-balighul aqil, ya, yang baligh, yang berakal. Ya, atau bisa ditambah al-fahimu lima yukhatabu bihi. Ya, baligh, berakal, paham apa terhadap khitab, ya, dari Allah kepadanya. Artinya yang sudah dibebani diberikan beban syariat, mukallaf. Bin amri dinihi, dari urusan agamanya, fi ibadatihi, baik itu dalam ibadahnya, wa muamalatihi, dan dalam muamalahnya. Karena 2 bidang ini, ya, kalau ibadah artinya ibadah mahdoh yang hubungan langsung dengan Allah, dan muamalah dengan sesama makhluk, ya, sama manusia, bahkan termasuk juga kepada alam, ya. Wal ini wawunya atau ke mana ini? Wal ilmu, ya. Karena atau ke ilmu syari tadi, ya, al ilmu syari alladzi yajibu wal ilmu, ya. Dan ilmu billah, ya, ilmu tentang Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu minal qiyami, dan apa yang wajib baginya, ya, minal qiyami bi amrihi, ya, dari menegakkan urusannya, ya, atau melaksanakan perintahnya, ya, wa yajibu lahu minal qiyami bi amrihi, di melaksanakan perintah, ya, dari Allah. Wa tanzihihi, ya, ini atau ke qiyami, ya, atau ke qiyami. Wa tanzihi anin naqaisi, dan mensucikannya dari kekurangan-kekurangan. Ya, sebenarnya kalau ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, ya, sifat-sifatnya, apa yang mesti apa yang harus kita sucikan, ya, dari kekurangan-kekurangan, ini adalah bidang ilmu akidah sebetulnya, secara bidang ilmu. Ya, wa madaru, tapi di sini Ibnu Hajar hanya menyebutkan wa madaru, dan apa namanya, berkisarnya, ya, berkisarnya hari itu, ya, alat tafsiri wal hadisi wal fikhi. Di sini beliau hanya menyebutkan 3 bidang ilmu syari, yaitu tafsir, ya. Tafsir itu adalah ilmu, ya, tentang memahami Al-Quran. Definisi tafsir misalnya, yang ilmu tafsir yang paling bagus yang dikemukakan oleh Az-Zarkashi, ya, yaitu apa namanya, ilmun yu'rafu bihi, ya, fahmu kitabillahi, ya, al munazzali, ya, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Jadi tafsir itu adalah ilmu memahami kitab Allah, ya, ilmu yang diketahui dengannya memahami kitab Allah,
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya berarti Al-Qur'an. Ya, dan penjelasan makna-maknanya ya dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Ya, itu definisi ilmu tafsir. Ya, hadis ya memahami ilmu hadis ya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya hadis itu kan ma'udi fa'iran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn ya au sifatin khuluqiyatin kanat au khalqiyah. Jadi hadis itu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, ya sifat ya baik sifat secara khuluq ya secara akhlak atau sifat secara fisik. Ya itu hadis. Nah, tafsir itu kan sangat luas sekali ya karena untuk menafsirkan Al-Qur'an itu dibutuhkan berbagai ilmu ya ilmu terhadap riwayat-riwayat ya yang berkaitan dengan penafsiran ayat itu baik penafsiran langsung dari Nabi ataupun tafsir dari sahabat dari tabi'in ya juga ilmu-ilmu bahasa Arab ya ilmu usul fikih untuk bisa menyimpulkan hukum dari ayat-ayat. Ya, jadi sangat luas sekali ilmu tafsir itu. Begitu juga ilmu hadis sangat luas. Ya, ilmu terhadap matan-matan hadisnya, syarah-syarah hadisnya, gitu ya. Ilmu tentang usul-usul hadisnya dari mulai mustalah hadis, ya, ilmu apa tahrij hadis, jarhu wa ta'dil, ya rijalul hadis, gitu, ilmu ilal dan sebagainya itu berkaitan dengan ilmu hadis. Wal fikhu dan juga fikih ini tiga ilmu yang paling luas ya di dalam ilmu syariat. Ya, itu ilmu fikih ya itu sangat luas sekali. Karena fikih itu berkaitan dengan seluruh perbuatan manusia. Karena setiap perbuatan manusia itu tidak akan keluar dari hukum Allah. Yang 5 itu wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Tidak akan keluar dari 5 hukum taklifi itu. Sehingga pembahasannya sangat luas. Yang pembagiannya itu yang ada yang berkaitan dengan ibadah makhluk, ada yang dengan muamalah. Definisi fikih yang paling bagus ya al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyati ya al muktasabu min adilatiha at tafsiliyah. Ya adalah ilmu berkenaan dengan hukum-hukum Allah. Hukum Allah yang amaliyah bersifat amalan. Ya, amalan fisik yang terlihat. Hanya pembahasannya sholat dan syarat utama sholat toharo. Sehingga selalu dalam ilmu fikih dibahas pertama kali toharo. Baru sholat, baru zakat, saum, haji, dan seterusnya. Al-muktasabu yang ilmu itu dihasilkan min adilatiha dari dalil-dalilnya at-tafsiliyati yang terperinci. Begitu. Jadi ini 3 ilmu inti dan yang paling luas ya di dalam ilmu syariat ya. Walaupun tentu di sana ada ilmu lain ya seperti ilmu akidah atau disebut juga ilmu kalam. Cuman beliau di sini tidak menyinggung ya ilmu kalam karena memang sebetulnya pembahasannya ya sedikit sebenarnya ilmu akidah itu. Hanya di ilmu kalam kan diperlebar lagi dengan apa namanya hujah-hujah ya secara akal bagaimana membantah ya aliran-aliran yang menyimpang dan sebagainya sehingga terlihat menjadi sangat luas sekali padahal inti dari akidah di dalam Islamnya itu sebetulnya sedikit ya. Jadi apa namanya diperluasnya itu di bidang hujah-hujah akal ya dalam rangka membantah syubhat-syubhat ya, raddu syubhat. Ya, nah yang simpel itu misalnya dari akidah ya itu bisa didapatkan dari tafsir, dari penjelasan ayat-ayat, dari syarah hadis itu sudah cukup dalam ilmu akidah. Sehingga beliau tidak menyebutkan secara khusus. Begitu juga misalnya ilmu suluk, ya ilmu tentang akhlak.
itu di tafsir yang berkaitan dengan akhlak, di hadis ya, itu di misalnya Imam Nawawi ya, misalnya menulis kitab Riyadhus Shalihin itu kan berkaitan dengan akhlak, ilmu suluk. Jadi dari hadis itu juga sebetulnya sudah bisa cukup dalam bidang ilmu. Walaupun ada para ulama yang kemudian memperluas lagi bagaimana membuat kaidah-kaidah dan sebagainya. Wa qad duriba hadzal jami'us sahihu, ya, dan sungguh duriba di sini maknanya dibuat ya. Dibuat atau disusun ya. Jami'us sahih ini yaitu Sahih Bukhari ini, ya, Sahih Bukhari kan nama kitab namanya Al Jami'us Sahih. Kumpulan ya hadis sahih. Fi kulli minal anwa'is salasati, pada setiap dari 3 macam ini binasibin, ya, ada bagiannya. Ya, jadi dalam kitab Sahih Bukhari ini 3 bidang ilmu syariat yang beliau sebutkan itu ada porsinya yang cukup ya, yang cukup luas dalam Sahih Bukhari. Ya, walaupun dia adalah ilmu hadis, ya, ilmu hadis, matan hadis, ya, tetapi ada tafsirnya juga, yaitu bahkan nanti mengkhususkan satu bab dalam Sahih Bukhari ini adalah atau satu kitab ya, kitab tafsir. Di situ beliau hanya membahas tafsir-tafsir ya, dan dengan riwayat-riwayat banyaknya dari Ibnu Abbas ya. Lalu hadis ya, sudah jelas ya. Lalu fikih. Nah, Imam Bukhari itu nanti dikenal dengan Fiqhul Bukhari ya, fi tarojumi. Jadi dalam judul-judul yang beliau buat itu sebetulnya mencerminkan kesimpulan fikihnya Imam Bukhari. Judul-judulnya itu. Makanya kata Ibnu Hajar ada porsi ya bagi fikih, dan ketika Imam Bukhari mencantumkan hadis ini di dalam bab ini, itu adalah bagian dari fikih pemahaman beliau gitu dalam menyimpulkan fikih dari hadis-hadis yang beliau sebutkan itu gitu. Walaupun tidak membahas secara ininya ya, penjelasannya bagaimana, tidak. Tapi ada kadar yang cukup kata Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari ini terhadap fikihnya. Faradiyallahu an musannifi, semoga Allah meridhoi penulisnya, wa anana, dan membantu kita alamata sodaina lahu, terhadap apa yang kami bersungguh-sungguh ya padanya, pada Sahih Bukhari itu, min taudihi, dari menjelaskannya. Karena kan Imam Ibnu Hajar sedang mensyarah hadis Sahih kitab Sahih Bukhari ini. Jadi semoga Allah memberikan bantuan kepada kita ya untuk bisa menjelaskan yang ada di dalam Sahih Bukhari ini. Min taudihi, bibanihi, dengan karunia-Nya, wa karomihi, dan dengan kemuliaannya ya, kemuliaan Allah. Fa'in kila, jika dikatakan, ditanyakan atau disanggah ya, jadi ada yang menyanggah, kalau ada yang menyanggah, lima lam yuridi ya, yurid ya, awroda yuridu, lima lam yuridil musannifu, ya, kenapa musannif penulis Imam Bukhari tidak mencantumkan fi hadal babi, di dalam bab ini, syai'an minal hadis ya, sedikit pun dari hadis. Jadi kalau kita lihat di Sahih Bukhari-nya itu di babu fadlil ilmi itu enggak ada hadis sama sekali. Itu hanya mengemukakan ayat ya, 2 ayat ya kan, babu fadlil ilmi wa qaulillahi ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat gitu. Wallahu bima ta'maluna khabir, wa qauli azza wa jalla rabbi zidni ilma. Sudah aja segitu. Tidak ada hadis dalam bab ini. Nah, ini kenapa tidak dicantumkan hadis? Ya, nanti kan yang berikutnya udah bab baru ya. Berikut itu bab baru yang kedua. Nah, jadi ini pertanyaan. Fal jawabu, maka jawabannya, annahu imma an yakuna iktafa bil ayatainil karimatain, ya, bahwa dia itu bisa jadi imma itu untuk pilihan,
Ya, bisa jadi itu apa an yakuna iktafa ya. Beliau Imam Bukhari mencukupkan dengan dua ayat yang mulia itu. Ya, karena berkaitan dengan keutamaan ilmu dengan dua ayat itu sudah cukup ya kan menunjukkan keutamaan ilmu. Wa imma ya bayyado. Ini bayyado ya dibacanya pakai tasdid wazan fa'ala. Wa imma bayyado bisa jadi Imam Bukhari itu memutihkan maksudnya ketika menulis Sahih Bukhari itu beliau apa namanya memberikan jarak ya mengosongkan gitu ada ruang di kertasnya memutihkan artinya tidak ditulis ya tidak ditulis di situ dikosongkan mungkin jarak ya berapa jarak di dalam kitabnya itu liyal haqqo fihi mayunasibuhu untuk ya menyertakannya menyusulkan jadi dikasih ruang yang barangkali nanti ada hadis yang akan beliau tuliskan. Ya, falam yatayasar. Tapi kemudian tidak ada kemudahan bagi beliau untuk menuliskannya. Akhirnya tidak dituliskan. Ini sebetulnya kemungkinan ya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi nanti akan apa dipilih alasan yang lebih kuat oleh Ibnu Hajar. Wa imma aurada fihi ya hadis sabani Umar al-Ati ya dan bisa jadi beliau mencantumkan di dalamnya hadis Ibnu Umar yang akan datang ba'da babi raf'il ilmi setelah bab raf'il ilmi ya ada bab nanti raf'il ilmi diangkatnya ilmu wa yakunu wad'uhu hunaka ya dan peletakannya ada di sana ya min tasorufi ba'di ruwati dari perbuatan sebagian rawi. Tapi nanti dikomentari oleh Ibnu Hajar wa fihi nazarun. Itu. Jadi alasan-alasan ini enggak sepenuhnya benar. Itu perlu dikaji ulang fihi nazar itu perlu dikaji ulang. Artinya ini enggak tidak sepenuhnya benar. Jadi alasan ketiga katanya ya ada yang mengatakan beralasan bahwa Imam Bukhari sebenarnya mencantumkan hadis tentang keutamaan ilmu ini, yaitu hadisnya Ibnu Umar yang akan datang. Ya setelah bab Raful Ilmi itu, dan dia menjadi ada di sana, ya di dalam bab apa setelah Raful Ilmi itu dilakukan oleh perawi gitu ya, bukan oleh Imam Bukhari gitu. Jadi ini menganggap ada kesalahan dari perawi. Ya, saya kira tidak mungkin ya, ini ya, alasannya sangat jauh ya. Ini menunjukkan tidak amanah berarti terhadap ilmu ya tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulisnya. Makanya oleh Ibnu Hajar fihi nazar ya. Alasan ini perlu dikaji ulang ala masanu bayinu hunaka insyaallah taala ya. Tuh apa namanya? Terhadap apa yang akan kami jelaskan dia permasalahan ini di sana insya Allah itu di tempat setelah bab profil ilmi itu akan dijelaskan di sana tidak dijelaskan sekarang. Jadi kadang Ibnu Hajar itu ketika menyebutkan ada satu permasalahan ya yang nanti penjelasannya di sana insya Allah gitu ya tidak langsung dibahas sekarang karena sekarang membahas pembahasan apa gitu jadi supaya tidak terlalu ini tidak keluar dari bab ya pembahasan. Jadi nanti penjelasan tentang ini di sana. Wa naqala Al-Karmani menukil ya an ba'di ahli Syami dari sebagian ahli Syam, penduduk Syam. Ya, Karmani ya mungkin sebagian yang menulis syarah ya terhadap Sahih Bukhari ya. Anal Bukhari ya bahwa Imam Bukhari bawwaba ya bawwaba yubawibu tabwiban bawwabal ba abwaba membuat bab ya bawwaba itu membuat bab wa tarjamat tarojuma
Ya, mentarjamah maksudnya menulis judul-judul, membuat judul-judul, wa katabal ahaditsa, dan menulis hadis-hadis, warubama bayyado, ini yang tadi. Ya, dan barangkali ya terkadang bayyado memutihkan, memberikan ruang, ya mengosongkan, libadi untuk sebagian lial hakohu, agar nanti menyusul, ya lial hakohu akan menyusul, ditulis di dalamnya. Wa anba di ahli Irak, dan dari sebagian ahli Irak, penduduk Irak, annahu ta'ammada ba'da tarjamati, bahwa Imam Bukhari itu sengaja ta'ammada setelah judul, ya ba'da tarjamati, eh adama adama berarti maf'ul bih ya dari ta'ammada. Adama iradil hadisi, tidak mencantumkan hadis, isyaratun, eh, adalah isyarat. Ya, adalah isyarat bila annahu lam yasbut fihi syai'un indahu ala syartihi. Ya, isyarat ya kepada ya bahwa tidak ada yang kuat, ya tidak ada yang kuat padanya satupun menurutnya, ya yang sesuai dengan syaratnya, syarat sahihnya. Karena Imam Bukhari punya syarat yang sangat ketat, makanya Sahih Bukhari ini adalah hadis-hadisnya, ya, hadis yang paling sahih. Karena memang syaratnya sangat ketat Imam Bukhari ini dalam memasukkan ke dalam Sahih. Ya. Misalnya mensyaratkan harus bertemu, ada bukti bertemu gitu ya antara rawi yang meriwayatkannya itu. Tidak hanya sejaman. Makanya kalau Sahih Muslim ada di bawah ya Sahih Bukhari. Ya. Bertemu apa namanya sejaman ya kalau Imam Muslim. Nah itu jadi ketika Imam Bukhari tidak mengemukakan hadis di dalam setelah judul, yaitu adalah isyarat bahwa dalam bab tersebut tidak ada hadis yang sahih sesuai dengan syaratnya. Nah, lalu apa yang lebih kuat kata Ibnu Hajar? Qultu. Nah, kalau qultu itu berarti perkataan Ibnu Hajar. Kalau tadi kan menukil ya, menukil mungkin. Qultu aku katakan, kata Ibnu Hajar. Waladhi yadharuli, yang nampak, maksudnya yang kuat, pendapat yang kuat bagiku, anna hadza mahalluhu. Inilah tempatnya. Haitsu la yuridu fihi ayatan aw atharon, di mana beliau Imam Bukhari tidak mengemukakan di dalamnya satu ayat ataupun asar. Jadi tidak ada ayat, tidak ada asar juga dalam bab ini. Amma idza aurada ayatan aw asaron, ya adapun apabila beliau mengemukakan suatu ayat atau asar, bahwa isyaratun minhu, itu adalah isyarat darinya, ila ma waroda fi tafsiri tilkal ayati, kepada apa yang terdapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Jadi kalau ada ayat lalu ada asar, ya itu adalah isyarat asar tersebut adalah penafsiran dari ayat tersebut. Ya, jadi wa annahu lam yasbut fihi syai'un ala syartihi. Nah, ini Ibnu Hajar menyetujui alasan tadi. Alasan kenapa tidak mengemukakan hadis setelah bab itu karena tidak ada yang sahih yang sesuai dengan syaratnya. Wa annahu lam yasbut fihi syai'un ala syartihi tadi. Wa madalat alaihil ayatu kafin fil babi. Nah, ini alasan yang juga dikuatkan bahwa dua ayat tadi itu sudah cukup dalam bab ini ya, untuk menunjukkan keutamaan ilmu itu. Wa ila annal asara wal warida fi dzalika yaqwa, ya bihi tariqul marfu'i wa in lam yasil fil quwwati ila syarfihi. Dan menunjukkan kepada bahwa asar yang terdapat dalam hal itu, ya artinya kalau ada asar ya, kalau di sini kan tidak ada. Kalau ada asar yang ada terdapat di dalam hal itu,
yang menjadi kuat ya dengannya dengan asar itu ya jalur yang marfu, thariqul marfu. Wa ilam yasil fil kuwati ila syarti walaupun ya ia tidak nyampe dalam kekuatannya itu kepada syaratnya. Begitu. Jadi biasanya Imam Bukhari itu merupakan adat ya kebiasaan Imam Bukhari dalam penulisan Sahih Bukhari. Kalau ada hadis yang tidak sahih sebetulnya sahih cuma tidak sesuai syaratnya, beliau cantumkan redaksi itu di judul. Ya, dia menyebutkan judul. Sebenarnya judul itu adalah hadis sebetulnya. Nukilan dari hadis. Cuman hadisnya tidak sesuai syarat beliau, sehingga beliau tidak riwayatkan hanya sebagai judul. Itu sering dalam Sahih Bukhari. Ya kan? Kemudian wal ahaditsu fi fadlil ilmi katsira. Nah, kemudian mengajar apakah memang tidak ada hadis yang sahih dalam tentang keutamaan ilmu? Ya banyak kata beliau. Hadis-hadis dalam keutamaan itu banyak. Sohaha Muslim minha, Imam Muslim mensahihkan di antaranya hadis Abi Hurairah rafa'ahu. Rafa maf'ul bi dari sohaha. Jadi Imam Muslim mensahihkan hadis Abu Hurairah maf'ul bi sohaha Muslim minha eh, min hadisu ya minha hadisu Abu Hurairah rafa'ahu ya maf'ul bi dari marfu'nya. Jadi mensahihkan marfu'nya sampai kepada nabinya hadis Abu Hurairah. Manil tamasa tariqon, siapa yang mencari jalan ya, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu padanya, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Ini hadis yang populer. Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Walam yuhrijhul Bukhariyu, Imam Bukhari tidak mengeluarkan ya li'annahu uktulifa fihi alal a'mash, karena hal itu diperselisihkan terhadap A'mash. Jadi di antara perawi hadis ini ya warrajih dan yang kuat annahu bainahu wa baina Abi Shalih fihi wasitoh. Ya, bahwa antara A'mash dan Abi Shalih itu ada perantara yang menjadikan hadis itu tersambung mutasil. Jadi hadis itu ya sahih, makanya disahihkan oleh Imam Muslim. Makanya hadis sahih itu kan tidak hanya dalam Sahih Bukhari saja, ya. Maka yang berikutnya dalam Sahih Muslim. Selain dua sahih itu ya di kitab-kitab lain juga banyak hadis-hadis lain yang sahih. Begitu.